Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini saudara dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah manusia ada titik buta. Apa titik buta manusia? Firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 24. Lihatlah, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, jika kita membaca firman Tuhan yang kita baca hari ini dalam buku Mazmur 139 ayat 7 hingga 24. Ini merupakan salah satu doa pujian Daud di hadapan Tuhan. Mengapa Daud memuji Tuhan? Saudara, ada sebuah ilustrasi. Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika seorang petinju juara tinju dunia bertanding melawan juru latihnya sendiri? Siapa yang menang di antara mereka? Kemungkinan besar yang menang itu adalah si petinju. Tetapi mengapa si petinju itu tetap mau dilatih oleh orang yang dengan mudah boleh dikalahkannya? Jawabannya ialah dia memerlukan seseorang yang boleh melihat kelemahannya sendiri sehingga dia boleh menjadi petinju yang hebat. Si petinju sadar dia ada titik buta yang hanya boleh dilihat oleh si juru latih. Kembali kepada bacaan firman Tuhan pada hari ini. Daud juga mengetahui bahwa dirinya juga mempunyai titik kelemahan dalam hidupnya. Dalam Mazmur 139 ayat 6 dalam bahasa Melayu, pengetahuanmu tentang diriku sangat dalam, terlalu dalam bagi pengertianku. Saudara, secara tidak langsung sebenarnya Tuhan tahu siapa Daud. Tuhan tahu apa dan kemana Daud. Tuhan tahu apa sifat, apa yang ada di dalam diri Daud. Seperti kita semua manusia yang memiliki titik buta, kelemahan dan kekurangan yang tidak dapat kita lihat sendiri. Daud tidak dapat melihat kelemahan kekurangannya sendiri. Sehebat-hebatnya dan sepintar-pintarnya seseorang, dia tidak akan dapat melihat lalat yang melekat di dahinya. Padahal lalat itu sangat dekat dengan matanya. Dia perlu orang lain untuk menunjukkannya. Saudara, apa aplikasi untuk kita secara pribadi? Apakah kita secara pribadi mengetahui titik buta atau titik kelemahan kita? Mungkin saja titik buta kita itu ialah sifat tinggi diri, sombong, dan sebagainya ada dalam diri kita. Semoga kita bersedia merendahkan diri, merendahkan hati, datang kepada Tuhan dan kita rela menerima masukan dan teguran kasih dari Tuhan, dari sesama anak Tuhan. Yang paling penting seperti pemazmur, dia berseru kepada Tuhan untuk apa? Memeriksa diri. Dan mari kita datang kepada Tuhan, mengundang dia memeriksa diri kita, menuntun kita ke jalan yang kekal seperti pemazmur. Jika dia menempuh jalan yang salah, Tuhan akan memperlihatkan dan menyedarkannya. Seterusnya dia memohon Tuhan menuntunnya di jalan yang benar, jalan yang kekal, meneguhkan dan menguatkannya. Jalan yang kekal adalah jalan yang baik dan benar, menyukakan hati Tuhan dan mendatangkan kebahagiaan kekal bagi kita. Saudara, dengan mempersilakan Tuhan menuntun kita dan terbuka terhadap masukan sesama, kiranya kita semakin berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat. Kiranya hidup kita memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Itu sebabnya pada pagi ini saudara, mari kita ingatkan diri kita.
bahwa titik buta kita menyadarkan bahwa kita tidak dapat hidup sendiri. Kita memerlukan tuntunan Tuhan. Kita memerlukan orang lain untuk menegur kita, memberitahu kita apa titik buta kita, supaya kita boleh memperbaikinya. Dan yang paling penting, kita dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia. Inilah doa kita. Mari kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan, dan pasti Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk sadar akan titik buta kita. Dan mari kita serahkan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memimpin, mengubah setiap pribadi kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena Engkau memberitahu kami, menegur kami dengan titik buta kami, titik kelemahan kami, sehingga kami sadar dan kami boleh dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.